Dol juga memberikan sesuatu yang luar biasa, baik dari segi keluarga, taktikal, dan sebagainya. Ya, dia bisa menjadi teman, dia bisa menjadi seorang ayah, dia menjadi seorang pelatih di lapangan. Pressure para pemain agar pemain selalu tampil maksimal di saat latihan maupun pertandingan, dan itu yang membuat saya bisa menyesuaikan apa yang diharapkan oleh pelatih. Termasuk saya, ketika waktu itu saya juga agak sedikit overweight, akhirnya di-push oleh Coach Thomas untuk menurunkan berat badan karena itu untuk performa saya. Makanya kalau nggak ada mereka, susah kita akan bisa menjadi tim yang paling sedikit kebobolan. Dia datang sini itu membuat sepak bola kita ini menjadi upgrade. Termasuk saya, ketika waktu itu saya juga agak sedikit overweight, akhirnya di-push oleh Coach Thomas untuk menurunkan berat badan karena itu untuk performa saya dan agar tidak mudah cedera. Dan terbukti alhamdulillah 35 pertandingan saya main semua, tidak ada gangguan apapun, tidak ada cedera apapun. Ya, pada akhirnya kita dituntut untuk benar-benar menjadi seorang profesional. Itu hal yang positif untuk sepak bola kita. Ya, di musim lalu kita juga tetap kompak ya, tetap seperti keluarga. Tetapi dengan datangnya Thomas Dol, ini jauh lebih berbeda ya. Bagaimana selain kekeluargaan itu, Thomas Dol juga memberikan sesuatu yang luar biasa, baik dari segi keluarga, taktikal, dan sebagainya. Jadi bagaimana kita untuk kerja selain di lapangan juga di luar. Ya, semua datang sini, apalagi kita tahu pemain asing kita labelnya ya. Kita tahu bagaimana jam terbang dia juga, mereka datang ke sini, kita sangat termotivasi untuk belajar dengan mereka. Dan ya, kita ada sedikit kendala ya, kita bagaimana adaptasinya, beberapa teman kita kurang baik di sini ya, tetapi kita juga sudah sedikit bisa dapat belajar dari mereka bagaimana untuk bermain bola yang baik. Ya, dia bisa menjadi teman, dia bisa menjadi seorang ayah, dia menjadi seorang pelatih di lapangan, dia menunjukkan disiplin yang bagus, profesionalisme yang bagus. Thomas Dol banyak mengajarkan kita, saya juga, semua pemain Persija, memahami lebih dalam apa arti sepak bola itu. Easy bro, gak usah jantungan bro, easy. Bisa aja gitu. Relax. Yang pertama-tama, alhamdulillah saya bisa terpilih menjadi Best Young Player of the Season pada tahun ini. Sebenarnya saya tidak menyangka maupun berekspektasi bahwa saya bisa masuk ke dalam nominasi ini, apalagi bisa sampai terpilih. Tapi saya bersyukur sekali, tandanya saya harus lebih kerja keras lagi untuk kedepannya, dan persembahan ini saya persembahkan buat keluarga, buat pelatih, teman-teman pemain senior, dan juga jackmania, dan juga orang-orang yang sudah mensupport saya saat saya mengalami susah maupun saat saya berada di dalam peak performance. Pelatih menginginkan apa yang dia harus terapkan di lapangan, dan saya sebagai pemain juga harus siap apapun yang pelatih mau. Jadi dengan kerja keras di setiap latihan, tentunya pelatih juga pressure para pemain agar pemain selalu tampil maksimal di saat latihan maupun pertandingan, dan itu yang membuat saya bisa menyesuaikan apa yang diharapkan oleh pelatih. Tentunya
dengan adanya Pak Haji Ismet Sofyan dan Marco Motta sebagai senior saya di musim lalu itu sangat berperan penting dalam perkembangan permainan saya, apalagi sama-sama berposisi sebagai bek kanan, dan juga Pak Haji Ismet Sofyan adalah adalah idola saya yang saya idolakan sejak kecil karena memiliki posisi yang sama. Mungkin saya banyak belajar dari Pak Haji Ismet dan juga Marco Motta. Dan juga Marco Motta selama musim kemarin juga satu musim saya sekamar sama dia karena sistem bubble. Jadi saya banyak belajar dari dia, saya banyak nanya-nanya bagaimana sih cara menjadi bek kanan yang baik dari segi defense maupun offense. Dan tentunya saya sangat berterima kasih juga pada Pak Haji Ismet dan juga Marco Motta yang telah memberikan wejangan-wejangan sebelumnya kepada saya sebelum dia meninggalkan Persija. Sebenarnya peak performance banget saya nggak mematok di laga mana aja, karena saya berharap setiap laga saya memberikan maksimal gitu loh. Dan alhamdulillah banyak yang laga yang kita lewati dengan kemenangan, dengan hasil yang kemenangan. Yang saya pentingkan itu ya itu, walaupun saya bagaimanapun performa saya mementingkan ya Persija bisa meraih kemenangan. Cuma mungkin salah satu yang bisa saya ceritakan ketika saya melawan Arema ya, karena bukan hal yang mudah ketika kita melawan tim yang sudah kita bela 5 tahun. Saya 5 tahun lebih, kurang lebih 5 tahun membela Arema, mengawali karir juga di sana. Lalu saya melawan mereka dan saya juga mencetak salah satu gol menghadapi mereka ya. Saya hanya berusaha untuk bersikap profesional aja dengan tim yang saya bela gitu loh, bahwasanya ya gue membela Persija ya gue harus mati-matian dengan Persija walaupun gue melawan tim yang pernah membesarkan gue. Cuma di situ ya sangat berkesan lah buat saya itu. Ya sebenarnya ini bukan kali pertama saya main di stopper ya, karena di musim sebelumnya di Arema pun juga sama situasinya, ketika stopper nggak ada, pemain dadakan akhirnya saya jadi stopper. Jadi bukan yang aneh-aneh, cuma di sini mungkin karena proses adaptasi permainan yang berbeda gitu loh, karena kan kita di sini bermain dengan 3 back. Terus kalau biasanya kan kalau di Indonesia kan lebih banyak pakai 4 ya. Dan itu mempunyai cara permainan yang berbeda. Dan situ saya merasa ya itu banyak pembelajaran baru lah akan hal tersebut. Mungkin tidak mulus, cuma saya tetap berusaha sebaik mungkin dan berusaha semaksimal mungkin untuk belajar dan memperbaiki diri saya. Ketika pelatih butuh ya saya berusaha sebaik mungkin gitu. Rahasianya dari pemain depan, dari ofisial semua juga itu menjadi rahasia kita, karena pemain belakang nggak kebobolan kalau bukan ada pemain gelandang, kalau bukan nggak ada pemain striker, dan kita pun juga nggak bisa bermain sebaik sekarang kalau bukan karena official pelatih yang membantu kita, official di luar sana, di luar lapangan yang membantu kita dari kitman, master, dokter, fisioterapis. Itu kalau nggak ada mereka kita nggak bisa sampai kayak gini gitu loh. Kita kan di sini kita pernah mengalami masa-masa di mana pertandingan cuma 3 hari, 4 hari. Jaraknya dekat dan itu butuh recovery, butuh pengembalian otot yang tenaga yang ya harus maksimal gitu loh. Kalau bukan karena mereka, terus kita juga ada nutrisionis juga, chef kita di mes yang nutrisi makanan itu penting juga gitu loh. Makanya kalau nggak ada mereka susah kita akan bisa menjadi tim yang paling sedikit kebobolan. Media officer juga. Ya nggak, kameramennya ya kan, semua ini tuh kontribusi buat kita, gila. Apalagi terutama ya dengan kehadiran Jackmania, karena kalau saya ini kadang suka mikirin kayak aneh kalau main di hadapan mereka itu beda bro. Kita main di kandang nggak pernah kalah, hasil hampir menang semua. Kita berapa kali seri? Sekali kan. Di hadapan Jackmania main di kandang seri sekali bro. Itu pengaruh banget. Itu yang kita harus belajar di musim depan. Kita berharap walaupun kita away, kita harus tetap bisa seperti ada Jackmania di situ, gitu loh. Karena secara nggak langsung bener-bener pengaruh buat kita. Kalau saya sih pribadi terharu ya, karena buat saya
musim pertama saya di Persija adalah musim yang bisa dibilang sangat berat buat saya. Selama karir saya bisa dibilang, karena awal saya masuk Persija ini mungkin bisa dibilang nggak mulus. Banyak hal-hal yang bisa dibilang menjadi tantangan buat saya, dan ya itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyaklah support dan pembelajaran yang saya dapatkan di Persija ini, dan terutama saya merasakan atmosfer ketika bermain di hadapan Jackmania itu sangat luar biasa gitu loh, sangat berbeda, dan saya merasakan hal yang sangat berbeda gitu loh. Dukungan mereka ketika saya di bawah, ketika tim juga lagi di bawah, sampai kita dimenang, jadi kita nggak sendiri gitu loh. Dan juga ya kalau Mas tahu perjalanan karir saya di Persija ini banyak cerita, dari yang saya dimarahin sama Cap, terus sampai akhirnya saya bisa menemukan peak performance saya, terus up and down. Itu alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin kita menyelesaikan pertandingan lawan Sleman, skor 5-0 di peringkat 2, hal yang luar biasa buat saya. Kelebihan tim ini adalah kita memiliki kekeluargaan yang luar biasa. Persija itu selalu memiliki kekeluargaan yang luar biasa. Dari tahun ke tahun itu kekeluargaannya luar biasa. Tentu gelar juara itu pasti akan melengkapi ya. Ketika sedikit kemasukan, sedikit kebobolan, juara itu sempurna. Tapi dengan apa yang saat ini saya alami, saya rasa cukup puas, bukannya puas, tapi cukup puas. Pada prinsipnya, gambaran peta skuad sudah ada. Yang biasanya kita datang ke Bandung itu banyak cacian, banyak makian, banyak lemparan. Kita juga nggak akan pernah selalu di atas, kita pasti akan di bawah, dan Next level dari segi apapun, jadi saya sebagai pemain harus menyesuaikan apa yang ditargetkan oleh manajemen. Bisa membawa Persija lebih baik lagi, lebih berprestasi lagi untuk menjadi juara di tanah air.